Korupsi masih menjadi kanker ganas yang terus menggerogoti berbagai sendi kehidupan dan perekonomian di negeri ini. Meski KPK dan para penegak hukum telah bekerja keras memberantas penyakit masyarakat yang paling mematikan ini, namun tetap saja frekuensinya hingga kini masih tergolong tinggi. Meski terus ada kemajuan, tingkat korupsi di Indonesia belum menunjukkan perbaikan signifikan. Indeks persepsi korupsi Indonesia masih menduduki peringkat 107 dari 175 negara di dunia. Lembaga Anti Korupsi Transparansi Internasional Indonesia hanya mencatat skor 34. Skalanya dari 0, korupsi tertinggi, hingga 100. Sementara Filipina dan Sri Lanka menduduki peringkat 82 dengan skor 38. Selanjutnya, Singapura berada di level 7 dengan 84 poin. Dan upaya untuk menghentikan korupsi memudar ketika para pemimpin dan pejabat tinggi menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Pernyataan Yose Ugas ini bisa jadi ada benarnya. Betapa tidak, bahwa negeri ini memang telah lama dirusak oleh para pemimpinnya sendiri. Meskipun bertubi-tubi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelandang para koruptor itu ke tempat pesakitan. Tetap saja, para pejabat bermental korup ini tak kunjung jerah untuk menghentikan perangai buruknya. Sebut saja di era Andi Alfian Malarangeng dalam kasus korupsi Hambalang, Menteri Agama Surya Dharma Ali dalam kasus penyelenggaraan haji, dan terakhir Menteri SDM Jero Wacik dalam kasus pemerasan di SDM. Yang lebih menyedihkan, para penegak hukum pun tak luput dari urusan penyalahgunaan kekuasaan yang berujung suap dan korupsi ini. Sebut saja di antaranya Irjen Polisi Joko Susilo dalam kasus pengadaan alat simulator SIM dan Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mokhtar dalam kasus suap sengketa pilkada. Demikian juga para politisinya, setali tiga uang. Ada nama-nama besar seperti mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Namun kita masih berlapang dada karena tren indeks korupsi Indonesia meski lambat kini memiliki kecenderungan untuk terus membaik. Dalam hal ini, kita patut mengapresiasi kerja keras KPK dan penegak hukum lainnya yang masih berhati nurani untuk mempertahankan negeri ini dari keruntuhan akibat ulah para pemimpin bermental korup.